Setiap lonjakan besar di grafik harga emas selalu diawali peringatan. Bukan peringatan di harga, tapi dari momentum. Masalahnya, 90% trader cuman fokus ke chart harga XAUUSD dan mereka nggak pernah lihat tanda awal ini. Akibatnya, mereka entry saat tren udah berjalan jauh. Atau lebih parah, masuk tepat ketika momentum mulai melemah dan harga siap berbalik arah. Di Explore Emas kali ini, gue spill strategi yang bisa lo praktekin langsung dari HP pakai aplikasi QuickPro. Pakai teknik sederhana MACD buat nangkep tanda awal sebelum emas gerak besar. Teknik ini bisa kasih sinyal perubahan momentum bahkan sebelum harga benar-benar mulai trending loh. Penasaran? Simak sampai akhir ya. Kebanyakan trader emas itu entry berdasarkan dua hal. Pertama, nunggu breakout di chart harga. Kedua, nunggu MACD crossover. Kedengerannya bener, tapi ada satu masalah besar. Kedua sinyal itu telat. Karena waktu breakout kelihatan jelas, market udah gerak duluan. Dan waktu MACD baru crossover, tren seringkali udah setengah jalan. Hasilnya, risk lu jadi lebih besar dan potensi profit lu jadi lebih kecil. Ini alasan kenapa banyak trader emas ngerasa harga emas itu kayak nggak bisa diprediksi. Padahal sebenarnya bukan emasnya yang random, tapi karena lu selalu entry setelah momentum dimulai. Bayangin gini, momentum itu kayak mesin mobil. Begitu mesin dinyalain, mobil pasti bisa jalan. MACD bisa nunjukin kapan mesin itu mulai nyala, bahkan sebelum mobilnya benar-benar jalan. Dan disinilah kebanyakan trader nggak sadar bahwa MACD bisa kasih sinyal lebih awal kalau lo tahu cara baca yang benar. Kalau trader biasa cuma ngeliat harga, trader pro bisa ngeliat momentum. Dan di video ini bakal gue tunjukin teknik yang namanya MACD Trendline Breakout Strategy. Teknik ini bisa bantu lo entry lebih cepat, lebih presisi, dan lebih aman waktu trading emas. Dengan teknik ini, lo bisa lebih mudah dalam mengenalin momentum dulu sebelum harga berubah arah. Biasanya harga segera ngikutin momentum dan lo bisa entry lebih awal. Setup indikatornya simple banget, cuman butuh satu indikator, MACD. Pakai setting default aja, 12, 26, 9. Cocok dipakai trading emas, terutama time frame intraday seperti M15, M30, atau H1. Karena emas punya momentum yang sangat kuat di time frame itu. Sekarang kita masuk ke rule buy. Step pertama, perhatiin MACD. Cari kondisi di mana MACD bikin higher high dan diikuti lower high. Ini artinya momentum turun sementara. Step kedua, tarik trendline di MACD. Hubungkan dua titik lower high tadi. Step ketiga, entry buy kalau MACD udah breakout ke atas trendline yang ditarik tadi. Step keempat, pasang SL di bawah swing low terakhir di chart harga. Step terakhir, ini optional, close posisi jika MACD udah crossover ke bawah. Untuk rule sell, kebalikannya. Cari MACD yang membuat lower low, lalu higher low. Lalu tarik trendline, dan entry sell ketika MACD breakout ke bawah. Pasang SL di atas swing high terdekat yang signifikan, dan exit, ini optional juga ya, kalau MACD crossover ke atas. Lihat contoh real di grafik harga emas ini. Di sini, kita lihat MACD bikin higher high, terus dia bikin lower high. Kita tinggal tarik trend line. Nah, dan di sini MACD breakout. Kalau lo entry buy di sini, SL bisa lo pasang di bawah swing low yang terdekat. Dengan risk reward ratio, ya minimal 1:1. Bisa juga dicoba untuk 1:2 atau 1:3. That's it. Lihat lagi contoh selanjutnya. Di sini kita bisa lihat sama-sama ya. MACD-nya bikin higher high, terus dia bikin lower high. Kita tinggal tarik trend line yang menghubungkan lower high-nya. Kita tunggu selanjutnya. Dan di sini MACD breakout. Kalau lo entry buy di sini, SL-nya bisa lo pasang di bawah swing low yang terdekat dengan risk reward ratio minimal 1:1.
Contoh berikutnya, nah di sini kita bisa lihat bahwa MACD-nya bikin lower low, terus dia bikin higher low. Kita tarik trendline ngehubungin low yang terakhir. Oke, kita tunggu dia breakout. Dan di sini kita bisa lihat MACD-nya breakout ke bawah trendline yang tadi kita gambar. Kalau lo entry sell di sini, SL-nya bisa lo pasang di atas swing high yang terdekat. Dengan risk reward ratio tetap ya minimal 1:1. Oke, kita lihat contoh lagi nih. Di sini juga kita bisa ngelihat MACD-nya bikin lower low terus dia bikin higher low. Kita tarik trendline menghubungkan low yang kedua. Jadi higher low-nya kita tarik. Dan kita tunggu sampai MACD-nya breakout ke bawah trendline ini. Dan di sini MACD-nya breakout. Dan kalau lo entry sell di sini, SL-nya bisa lo pasang di atas swing high signifikan yang terdekat. Oke, risk reward ratio 1:1, dia sentuh TP lagi. Setiap teknik analisis pasti punya kelemahan dan kelebihan. Kita bahas dulu kelebihan strateginya. Kelebihan strategi ini yang pertama, entry-nya bisa lebih cepat dibandingkan MACD biasa atau dibandingkan dengan teknik MACD biasa. Karena kebanyakan trader itu menggunakan MACD crossover sebagai sinyal entry. Masalahnya, crossover itu sifatnya lagging karena dia baru muncul setelah momentum udah jalan. Dengan pakai trendline di MACD, lo bisa mendeteksi perubahan momentum sebelum crossovernya terjadi. Artinya apa? Artinya entry lo lebih dekat ke awal tren, stop loss-nya bisa lebih kecil, dan potensi profitnya bisa lebih besar. Yang kedua, sinyal lebih akurat karena ada konfirmasi ganda. Jadi strategi ini nggak cuma ngandelin satu sinyal, ada 2 layer konfirmasinya. Breakout trendline di MACD, itu tanda momentumnya berubah. Kalau crossover MACD, itu konfirmasi momentum baru. Dengan 2 konfirmasi ini banyak sinyal palsu bisa difilter. Dibandingkan dengan entry hanya berdasarkan crossover, akurasi strategi ini secara praktis jauh lebih baik. Yang ketiga, sangat cocok untuk karakteristik emas atau XAUUSD. Emas adalah instrumen yang sangat momentum driven. Artinya ketika tren mulai terjadi, biasanya pergerakannya kuat, cepat, dan jalannya jauh. Yang keempat, risk to reward ratio-nya lebih baik karena entry-nya dilakukan lebih awal. Stop loss-nya bisa ditempatin dekat dengan area entry. Ini penting banget untuk profit konsisten dalam jangka panjang. Jadi trader nggak perlu sering kena TP. Dengan risk reward bagus, win rate 50-70% aja udah bagus. Yang kelima, sangat sederhana dan nggak ribet. Strategi ini cuma pakai satu indikator MACD dan satu tool yaitu trendline. Nggak perlu banyak indikator tambahan yang justru bisa bikin bingung. Yang keenam, bisa dipakai di banyak time frame. Strategi ini fleksibel dan bisa dipakai di M15 untuk intraday, M30 untuk intraday yang lebih stabil, H1 untuk intraday, bahkan H4 untuk swing trading. Kekurangan strateginya apa? Yang pertama, kurang optimal saat market sideways. Ini adalah kelemahan utama semua strategi trend following, termasuk strategi ini. Saat emas sideways, MACD sering breakout trendline tapi harganya nggak gerak jauh. Akibatnya bisa muncul beberapa loss. Karena strategi ini dirancang untuk menangkap momentum, bukan kondisi ranging. Yang kedua, tetap bisa menghasilkan false signal. Nggak ada strategi yang 100% akurat. Kadang MACD breakout trendline tapi momentumnya nggak cukup kuat untuk mendorong harganya jauh. Inilah kenapa stop loss tetap wajib digunakan. Tanpa stop loss, satu loss bisa menghapus banyak profit sebelumnya. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan menggambar trendline dengan benar. Kesalahan umum trader itu adalah gambar trendline-nya ngasal. Trendline-nya itu harus menghubungin swing yang valid, bukan titik acak. Kalau trendline-nya salah, sinyal yang dihasilin juga bisa salah. Tapi ini skill yang mudah dipelajari dengan latihan. Yang keempat, nggak selalu memberikan sinyal setiap hari. Strategi ini fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Dalam beberapa hari mungkin nggak ada setup yang valid. Trader yang nggak sabar sering memaksakan entry, yang justru menyebabkan kerugian. Padahal profit terbesar biasanya datang dari beberapa setup terbaik saja. Mayoritas trader emas entry setelah tren jalan. Trader profesional entry saat momentum baru mulai. Dan sekarang, lo udah tahu caranya. Dan kalau menurut lo strategi ini cocok buat gaya trading lo, coba praktekin dulu di akun demo yang ada di aplikasi QuickPro. Linknya ada di deskripsi. Kalau lo pengen lebih banyak strategi trading yang simple tapi akurat, jangan lupa
subscribe dan aktifin notifikasi. Dan share juga ke teman-teman lo. Salam profit!